رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا أهل الجود والكرم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
بهم من خوفهم آمنون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أثبت يدي رات العالمين يا أهل الجود والكرم وبآيات القرآن يعود فاستعيذ بنا أخواني نعرف البقاء وتعرفنا والصفاء والنيت يعرفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الفتى يجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmu shalihat. Wa nashkuru ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tanalu bisirriha fi'dal qur'ani wal amala bihi warzuqna minhu ilman nabira wa sallim tasliman katsiran. Para alim, para asatidz, para kiai yang kami muliakan, jamaah rafi'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita senantiasa mendapat limpahan barokah. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama ingin saya sampaikan sebuah perumpamaan dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dulu ada orang Belanda yang belajar agama. Bahkan dalam sejarah dicatat dia belajar di tingkat doktoral S3. Sengaja dikirim oleh pemerintah Belanda untuk menjalani Islam di Timur Tengah. Bahasa Arab, bahasa Quran dikuasai dengan sangat baik. Stok perguruannya di Jawa Timur dulu ada fakultas, itu zaman dulu. Belakangan ini Universitas Kristen juga buka jurusan agama, jurusan Quran, ada tafsir, ya, ada perbandingan mata bahkan di Universitas Kristen. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah salah satu ayatnya ketika Allah bercerita tentang pola Bani Israel ketika mendapat berita itu, ada bermacam cara untuk berusaha menghindari supaya tidak mengerjakan perintah Allah. Ada 3 ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nanti ditanya lagi warnanya apa, malam ditanya lagi setelah dikasih penjelasan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah muhtadun, dan seterusnya. Kemudian Allah menggambarkan manusia itu begini, tsumma qasat qulubukum min ba'di
hiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kita bicara hati. Hati yang fisiknya itu lembut, dipegang-pegang lembut, seperti hati sapi. Pada kalangan tertentu ia sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sementara batu kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minha, dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah, andaikan Quran oleh Allah itu diletakkan, diturunkan ke gunung. Kalau kita lihat gunung di Indonesia mungkin masih agak familiar. Gunung-gunung di Arab itu kan batu-batu tok, ya, tampak kerasnya. Batu itu tampak kerasnya, seolah-olah tidak ada yang bisa menembus. Tapi mari kita cermati sesuatu yang di dalam pandangan manusia Arab ketika itu sangat keras, sangat kokoh, sangat kuat. Gunung itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu pasti gunung itu, nah, kita pasti gunung itu akan tunduk dan pecah sebagai bukti ada dampak ketika Quran itu diletakkan di gunung, bukan di sini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kiai Jawa itu mengartikan ayatnya, kalau Quran itu oleh Allah dikehendaki turun kepada seekor kambing, niscaya kambing ini jadi viral. Kambing ini jadi terkenal di dunia. Kambing ini sakti bisa terbang. Jadi ada perubahan ketika Quran itu ada di satu Quran. Bayangkan kalau Quran itu ada di dalam diri manusia, pasti dia ada perubahan. Itu Quran. Sifatnya itu. Perbandingannya, gunung-gunung di Arab yang keras itu yang kokoh, seandainya diturunkan di situ, itu pecah dia. Kalau Quran itu masuk ke dalam kita, Allah menghendaki masuk 1, 2, 3 ayat, 1 surat masuk, itu pasti ada perubahan. Perubahan itu adalah perasaan takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari, kalau saya tadi mengangkat satu realita masa lalu di Indonesia, ada seorang yang sangat hafal Quran, tapi kok tidak tunduk, tidak takwa. Ada Vanderplas di Jawa Timur yang biasa khutbah berbahasa Arab ketika ke Madura, itu juga tidak menjadikan takut, tidak menjadikan tunduk pada Allah. Nah, kita ini jangan sampai esensinya seperti itu. Quran kalau tidak semuanya, beberapa ayat ini ketika dibacakan, hati kita ini ada pengaruh apa enggak? Baik, dari sekian ayat Quran yang paling terkenal, paling dihafal itu adalah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Seolah-olah begini, kalau tidak bisa menyelesaikan Al-Baqarah secara keseluruhan, paling tidak ada petunjuk dasar yang dipahami kemudian diamalkan. Paling tidak begitu. Dan terbukti memang sebagian besar kita hafal 5
ayat pertama surat Al-Baqarah. Kita boleh sedikit menilai terhadap diri kita, begini kita ini orang yang sukses atau tidak, orang yang beruntung atau tidak. Jangan menurut standar penilaian pribadi kita, tapi kembalikan kepada penilaian Allah. Allah di ayat yang kelima itu menyatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul itu. Jadi kita boleh merasa happy, bahagia, karena disebut oleh Allah adalah mereka itu yang terus-menerus berada dalam bimbingan Allah. Mereka yang terus-menerus berada dalam keberuntungan. Siapa? Diawali dari satu, percaya kepada yang Allah. Semakin baik keyakinan kita kepada yang gaib, akan semakin baik amal agama kita. Semakin lemah keyakinan kita kepada yang gaib, itu juga akan semakin lemah amal agama kita. Orang itu sergap itu karena yakinnya kepada yang gaib kan. Ya. Sedekah itu karena ada keyakinan kepada yang gaib. Yang gaib itu di samping Allah juga pahala, surga, neraka, itu loh. Siksa kubur, kenikmatan kubur. Maka semakin baik keimanan kita kepada yang gaib, akan semakin baik amal agama kita. Sebaliknya, untuk mengukur saja, semakin tidak baik, semakin lemah, maka semakin lemah pula. Kemudian yang kedua, alladzina, setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah. Kalau dalam bentuk asalnya kata-kata ini kan maknanya itu terus-menerus menegakkan sholat. Yuqimunas shalah. Siapa al-muttaqin itu? Mereka yang terus-menerus menegakkan sholat. Makna terus-menerus bukan berarti per detik, per menit, tidak. Kita lihat dulu sholat yang diwajibkan dalam agama itu 5 sehari sholat. Mudah-mudahan kita semua sudah jangkep. Amin. Apa jangkep? Nah, lengkap ya. Baik. Kalau sudah lengkap coba dicek dulu. Kita bicara dohir-dohirnya. Ini kalau sholatnya sendiri apa berjamaah? Baik kan? Ternyata masih sendiri. Jadi jamaahnya mungkin sekali aja sehari sholat. Coba naik ke bagian mana? Syukur bisa 5. Kalau yang punya musola berjamaah terus. Punya musola gak berjamaah kan ada. Sudah berjamaah, coba cek ada amal yang disukai itu ala as-sholatu ala waktiha. Coba di awal. Kalau sudah di awal berjamaah, periksa dulu qobliyah ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyah. Jadi kata yuqimuna itu bisa dimaknai senang karena terus menerus ya. Dengan sholat itu nggak bosan. Fardunya iya, sunnahnya juga dipenuhi. Qobliyah ba'diyah. Ada sebagian yang kalau sholat di masjid itu qobliyah ba'diyahnya jalan. Tapi pada saat di rumah, ya, itu ada apa? Gitu kan ya. Saya kalau ngimami di masjid itu lengkap Pak. Begitu bagian di rumah itu kadang-kadang nggak pernah diperhatikan. Qobliyah ba'diyah. Padahal dasar pemikiran sederhana, amal-amal sunnah itu kan
dipersiapkan untuk membackup, mengcover amalan fardu yang tidak sempurna. Itu sederhananya seperti itu. Sehingga ada yang muakkad, ada yang wailu muakkad itu. Entah berapa jumlahnya, biasanya yang tidak putus dari mengamalkan ini hafal sehari semalam. Kalau habis asar itu berapa rakaat? Hah? Oh, nggak ada ya? Ya. Tapi ada. Satu. Ini yang mengiringi sholat fardu. Coba dicek pagi hari. Ada sholat duha. Duha itu kan waktunya panjang. Kalau kiai saya dulu ngajari itu jam yang paling sederhana untuk orang awam itu antara 1,5 sampai 2 jam dari sholat subuh sudah masuk sampai sebelum duhur. Bisa di awal, di tengah atau di akhir tidak apa-apa. Sholat duha. Nah, yuki munasola itu yang komplit. Di samping fardu juga yang sunnah. Kita berjuang untuk bisa memperbaiki. Sehingga nanti boleh kita masuk pada klaim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Duhanya. Ini saya sudah usia 50, duha saya jalan apa belum? Belum, Allah. Duha. Bukan urusannya nanti kalau duha ini warung saya laris, bukan itu. Bukan. Tagihan saya dapat, bukan itu. Bukan itu. Karena amalan-amalan mahdoh ini sebenarnya orientasinya adalah akhirat untuk surga. Kemudian di malam hari ada sholat lail. Sholat lail itu ya bisa witir, bisa tahajud, bisa apa saja setelah sholat isya yang dikerjakan di malam hari. Itu kan definisi sholat malam itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Bahkan ba'diyah isya tergolong pada sholatul lail. Andaikan sholat hajat di malam hari termasuk sholatul lail. Ya tahajud, ya witir. Rasulullah juga mengajarkan witir itu bisa dikerjakan di awal malam. Daripada tidak witir, mendingan sesudah isya setelah ba'diyah itu kita tambahin satu. Andaikan nanti dibangunkan oleh Allah, kita bisa sholat yang baik, sholat tahajud. Jangan pernah tidak. Sebab ini menjadi wasiat Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Jangan pernah tidak witir di malam hari. Jadi kalau kita lihat secara fikih formal, ya memang sunnah. Tapi buktinya Nabi berpesan untuk tidak meninggalkan ini. Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan. Bahkan seandainya ada uzur, sakit misalkan, Nabi itu biasa mengganti di keesokan harinya sebelum duhur. Kalau biasa beliau 11, maka di siang harinya itu digenapkan menjadi 12 itu. Yang malah sholat dalam posisi sunnah. Yuqimuna sholat. Jadi orang yang mengabdi takwanya yang baik, di samping keyakinannya kepada yang baik, itu dia cinta dengan sholat. Yuqimuna, istimror itu terus menerus sholat. Kalau ditanya semalam tahajud, itu kan sunnah. Semalam itu kan sunnah. Kan di situ. Yang berikutnya, wa mimma razaqnahum, ya. Memang dalam tafsir-tafsir singkat itu sering diartikan itu zakat, sholat yang 5 waktu kemudian zakat. Tapi dari sisi bahasa itu sangat umum. Infak itu untuk menyentuh semua lapisan. Jadi khitabnya
yang dikehendaki itu siapa saja yang merasa mendapat rizki dari Allah, maka dia ingat untuk berinfak. Siapa saja yang merasa mendapat rizki. Kalau zakat nanti ketika dibawa ke dalam pengertian zakat, yang tidak sampai pada syarat-syaratnya, dia merasa terbebas daripada ciri-ciri ini. Padahal wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa saja, siapa saja yang merasa mendapat nikmat, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu ingat untuk berinfak. Sederhananya begini. Kalau posisi kita ini, profesi kita sebagai pedagang, itu sepi dapat jualan nggak seperti biasanya 1 juta untungnya sehari, ini kok dapatnya 75.000. Jauh nomor, jauh kan? Tapi 70.000 ini rezeki Allah kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ketika mendapat rezeki 70.000, dia juga berpikir untuk infak sesuai dengan pendapatannya. Kalau ingin enak, misalkan pakai persentase, kita pakai saja ukuran minimal zakat 2,5%. 2,5%-nya 1 juta itu adalah 25.000. 2,5%-nya 70.000 berapa? 2,5%-nya 5.000, 50.000 berapa? 2%. 2,5%. Buka kalkulator dulu. 50.000. Kalau 10 kan 5.000. Iya. Kan sedikit lah ya. Jadi bukan masalah jumlahnya, tapi istiqomahnya, memenuhi perintah Allah itu, sehingga sampai urusan yang pokok, yang wajib itu, sedekah wajib, zakat itu harus diambil. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri kita dari sifat toma dan sifat bakhil. Orang yang tidak tertata infak dan sedekahnya itu pasti sifat toma, bakhil itu. Jadi dari sini saja Pak ya, sholat, zakat, sholat, sedekah itu ditata yang bagus, maka insya Allah nanti kita akan terus menerus mendapat hutan petunjuk. Dan yang seperti itu sejatinya orang-orang yang sukses, yang berhasil itu yang dagang. Kalau yang jadi karyawan dengan gaji bulanan, perasaannya mendapat rezeki, perasaannya, padahal rezeki itu nggak pernah putus. Perasaannya kalau tanggal muda, ya sudah, pada saat tanggal muda harus ingat dengan ayat ini, wa mimma razaqnahum. Setiap dapat, setiap ada kalanya bulanan, bahasanya Pak itu ada ceperan, ceperan rezeki, ya sudah, ingat tentang infak. Ini Quran, bagian daripada Quran, dan setiap kita hafal itu, maka ingat perumpamaan Allah itu. Andaikan Quran itu diturunkan ke, lau anzalna hadzal Quran ala jabal, pecah itu, ada efek, ada dampaknya sebagai bukti ketundukan. Dan ketika itu dibaca lalu tidak nembus, satu memang karena hati manusia bisa lebih keras daripada gunung, daripada batu, atau dia tidak sesungguhnya hanya kita baca tapi tidak turun, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau turun, diturunkan, dikehendaki oleh Allah masuk, itu pasti ada dampaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, mari kita ulang-ulang ayat ini, "Lau anzalna hadzal Qur'an
ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Agar berpikir dengan permohonan ini, agar berpikir. Berarti kalau nggak ada efeknya, nggak tergerak, jangan-jangan hati kita ini sudah Membatu. Kemudian yang kedua dalam berdoa itu saya ingin baca dulu tentang tata keramanya ketika sekelompok orang atau satu daerah mengalami paceklik, sumber-sumber kering, air tidak ada, maka dianjurkan melakukan sholat apa itu? Istisqa. Pernah kita sholat istisqa? Pernah? Enggak pernah ya? Ya. Tapi saya ingin baca walaupun tidak pernah. Nah, nanti dalam ilmu hukum kan ada kias, ini bisa ditarik kemana-mana pelajaran. Sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Faya'muruhul imam bit-taubati was-shadaqati wal khuruj minal madhalim wa musalahatil a'da wa siyami salasati ayyamin. Summa yakhruju bihim fil yawmir rabi' fi siyadin bidlatin wastikaratin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil 'aidain summa yakhtubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Nih, sebelum sholat istisqa, imam atau para pemegang kewenangan, pemimpin lah, itu diperintahkan untuk aktif mengajak, menyuruh masyarakatnya yang besok akan melakukan sholat istisqa untuk bertaubat. Konkretnya begini, kalau satu desa ada 10 RT, mungkin RT 1 dikasih beban baca istighfar 1 juta, karena RT 1 ini 1000 orang. Nanti kalau 1000 orang, berapa per orang 1 juta? 1000 ya. 1 orang atau 1 kakak 1000 istighfar ya, boleh dibagi dengan keluarganya mulai malam ini istighfar. Kenapa? Karena 4 hari kemudian kita akan melakukan sholat istisqa. Harus aktif, bukan hanya kiainya, jamaahnya juga. Yang butuh air bukan hanya kiainya, yang butuh hujan bukan hanya kiainya, tapi semua, termasuk hewan-hewan piaraan juga. Karena itu harus aktif melakukan pendekatan kepada Allah, istighfar. Kemudian yang kedua, was-shadaqati, digalakkan agar masing-masing orang itu bersedekah. Ya, mungkin pokoknya mulai besok sampai 4 hari, tiap hari kita sedekah. Lalu paceklik sedekah apa saja. Kemudian wal khuruj minal madhalim, coba dicek cara kerja muamalahnya. Jangan-jangan kita ini zalim tidak terasa. Karena itu perlu kita sowan, kita datang kepada orang yang ahli hukum, pada ulama, pada fuqaha tentang cara kerja. Ada tidak terasa bertahun-tahun dia zalim tapi nggak tahu. Setelah dulu di hadapan kiai itu ketahuan, Anda salah, Anda zalim, menggunakan uang orang tanpa seizin yang punya. Mau saya bikin contoh ya? Nggak usah lah. Pokoknya kezaliman, kadang-kadang orang itu tahu mengerjakan, ada yang karena tidak tahu mengerjakan. Jadi dicek dulu.
berhenti dari kezaliman. Kemudian yang ketiga, wa musolahatil ada, yang musuhan-musuhan itu didamaikan, yang tukaran, yang soker, tahu soker? Soker, iya, iya, soker. Islam. Kenapa? 4 hari lagi akan menghadap kepada Allah untuk minta hujah. Kemudian yang keempat itu berpuasa 3 hari. Ini mulai besok lah, Rabu, Kamis, Jumat puasa dulu. Karena nanti hari Sabtunya kita akan rame-rame ke lapangan untuk sholat istisqa. Yang puasa bukan hanya kiainya, masyarakatnya juga diajak puasa. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan sebagai lambang rahmat dan keberkahan ketika ditahan oleh Allah untuk memintanya, itu ada upaya-upaya pemantasan. Bukan hanya sholat istisqa, tapi ada beberapa pendekatan yang dilakukan jauh-jauh hari itu. Dalam bahasa kita, upaya pemantasan diri kepada Allah. Yang biasanya bakhil 3 hari harus lomang. Yang biasanya makan terus 3 hari berhenti puasa dulu. Yang tukarannya apa? Gitu ya. Jadi lakukan apa saja yang disukai Allah dan hindari apa saja yang tidak disukai Allah. Baru kemudian kita datang menyampaikan proposal itu. Nah, ini sesungguhnya bisa diambil pelajarannya untuk hajat kita, hajat apa saja. Karena istisqa itu hanya satu di antara bentuk kesulitan. Mungkin kesulitan kita bukan persoalan air, dan persoalan-persoalan yang lain. Tapi ketika kita akan berdoa, meminta kepada Allah, harus ada upaya-upaya pemantasan di diri itu. Saya kira kalau hanya berdoa, meminta itu setiap orang bisa. Tapi mari perhatikan lagi dengan seksama. Di situ ada syarat dan ketentuan. Ada syarat yang harus dipenuhi. 2 ayat dalam Quran yang bicara tentang doa itu, diantaranya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, memang dekat. Ceritakan, sampaikan, saya dekat. Muhammad ceritakan kepada mereka, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi falyastajibuli, penuhi dulu seruan saya. Pintu langit terbuka, kita minta apa saja silahkan. Kecil, besar, logis, tidak logis, silahkan. Tapi falyastajibuli, penuhi dulu permintaan saya. Penuhi dulu aturan main, seruan saya. Kadang-kadang kita berdoa di saat yang bersamaan kita juga melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Yang disukai tidak dikerjakan, malah yang tidak disukai itu dikerjakan. Ada satu ilustrasi sederhana. Saya tidak punya uang, mau pinjam atau bahkan minta. Pinjamlah, umumnya kalau minta itu kan pengemis. Saya mau pinjam kepada Pak Haji Asep dari rumah. Pak Haji Asep terkenal orang yang sangat murah hati dan uangnya memang banyak. Uangnya banyak. Ini contoh kan, kita gambarkan seperti itu. Maka begitu saya menghadap, itu juga ada aturannya. Nggak bisa saya melotot gitu kan. Mau ngutang tantang melotot lagi. Itu ada tadarruknya, ya. Ada khudutnya. Itu saya sampaikan, kalau saya perlu uang Pak Haji 2 juta pinjamnya. Oke, di ACC mau masuk ngambil duit, ada anaknya lewat, saya gampar anaknya itu. Kaget teriak anaknya itu, nangis. Loh kenapa? Dipukul. Siapa yang mukul itu? Yang mau minjem duit. Kira-kira jadi nggak dikasih gitu? Nggak jadi. Padahal saya nggak gampar Pak Haji Asep, gampar anaknya itu.
atau pintu kandang airnya saya buka. Lari semua. Loh, siapa yang buka ini? Sampai lari. Itu orang yang pinjam duit, bikin kesel. Gak dikasih loh. Kepada Allah begitu. Kita menyusun kata-kata sedemikian rupa ya. Di ACC. Makanya kalau kita ngambil pelajaran Quran itu fas qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ini yang berdoa itu Nabi Musa dan Nabi Harun, minta agar Fir'aun itu kekuasaannya berakhir. Maka Allah jawab qad ujibat da'watukuma. Itu kalau bahasa perbankan di ACC. Kata Ibn Abbas dalam tafsir itu, realisasinya itu 40 tahun kemudian dengan syarat fastaqimna wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Istiqamah, konsisten. Artinya konsisten melakukan apa yang diperintahkan Allah, menambahnya dengan hal-hal yang disukai, dan menjaga diri jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai. Hanya itu saja sebenarnya. Maka siapa saja yang memahami ilmu ini, mengamalkan dengan baik, itu menjadi orang yang bejo, yang beruntung. Sebaliknya, walaupun pandai tapi tidak memperhatikan ilmu ini, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Jadi kalau berdoa, lakukan apa saja yang disukai Allah, jauhi apa saja yang tidak disukai Allah itu. Kalau dalam aturan lain tadi, surat istisqa itu yang zalim-zalim berhenti, yang musuhan itu berhenti, karena musuhan itu Allah nggak suka. Zalim, berbuat zalim Allah nggak suka. Sedekah Allah suka, puasa Allah suka, kan gitu ya? Kemudian untuk menguji agar kita tidak lupa diri, maka sebutlah doa itu dengan detail. Terperinci. Nih, ya Allah, HP saya sudah lama. Beri saya rezeki supaya saya bisa beli Samsung S9 ya Allah. Loh? Jangan hanya HP saja, tapi ke Samsung S9. Tujuannya apa? Ketika ini nanti datang, itu kita ingat bahwa pertama kita pernah berdoa kepada Allah dan benar-benar dikabulkan, sehingga tidak merasa bahwa mendapatkan Samsung itu mungkin karena apa? Karena kelincahan kita bekerja dan lain sebagainya. Perlu disebut sesuatu yang diinginkan secara detail agar saat itu datang kita ingat dengan itu. Dan itu juga dilakukan oleh para nabi, seperti doa tadi itu kan, Tuhan hancurkan ya, akhiri kekuasaan Fir'aun dan teman-temannya itu, tutup pintu hatinya hatta yarahul abad, sampai dia melihat azab. Itu kalimatnya terperinci. Wasdud ala qulubihim hatta yarawul azab. Dan betul kan terjadi. Fir'aun itu mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun kapan? Setelah tenggelam baru terbuka. Jadi seperti itu daftarnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan sebagian keturunannya di Mekah itu juga berdoa kepada Allah agar diutus utusan nanti yang membacakan Quran, mensucikan jiwa itu dari kelompok ini, dari kalangan ini. Sementara Nabi Ibrahim kan pendatang, orang Palestina yang hanya memenuhi perintahnya Allah untuk menempatkan sebagian keturunannya di situ. Maka untuk menolong doanya, Nabi Ismail itu ditinggal, dibiarkan di Mekah sampai berumah tangga dengan orang asli sana. 2000 tahun kemudian, kalau kita baca tafsir Al-Misbah itu, kira-kira 2000 tahun kemudian itu ya, baru mungkin itu
Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Mekah sebagai pusat kunjungan, banyak orang-orang alim dari Yahudi dan Nasrani yang menetap di sana, yang bertapa di sana, itu nggak jadi nabi sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Karena sudah dipagari, kirim utus dari masyarakat sini sendiri. Maka untuk menolong doanya itu, salah satu dari putra Nabi Ibrahim itu ditinggal di Mekah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu bi rijali wa syukrika wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nanalu bi sirriha hifdzal qur'ani wal amal nabi warzuqna minhu ilman munira warzuqna minhu ilman munira warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa khatimatan hasanah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yarfa', wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu